Jadi tadi agendanya kesimpulan ya dari kedua belah pihak, artinya dari pihak lawyernya LM dan dari pihak Polda Metro Jaya ya. Nah, mudah-mudahan si kesimpulannya itu memang bisa juga menjadikan ketua sidang ya untuk bisa memutus yang objektif ya, benar-benar memang dilihat fakta dan posisi hukumnya ya. Jadi jangan memaksakan. Ini kalau saya lihat memang hakim tunggal ini memang baik ya, karena di Prapit ini hakimnya hakim tunggal. Jadi Bapak ini saya lihat cukup bijak ya, artinya orang yang bersih ya, mudah-mudahan tidak terkena masuk angin lah ya. Nah, jadi itu harapan kita. Ini kan juga motonya jelas nih, teman-teman yang simpatik kepada Lady Marcella ya. Jadi kita berharap memang penegakan hukum itu juga berlaku ke bawah ya. Jadi tidak hanya di atas tajam di bawah tumpul ya, atau di bawah tajam di atas tumpul. Nah, ini kan kasus-kasus yang kemarin rame ini kan kita lihat di Surabaya kan, di mana hukum ini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, mudah-mudahan dengan Prapit ini semua petinggi juga melihat ya, apalagi Bapak Presiden kita kan mau penegakan hukum nih, nggak main-main. Kecil pun juga harus kita tegakkan hukum ya. Jadi jangan walaupun kasus kecil juga akhirnya dipelintir-pelintir. Nah, dengan kesimpulan tadi nanti hakim Prapit itu bisa melihat, membacanya, dan bisa menyimpulkan semoga memang Prapit itu ditolak ya, dan dikabulkan pemohonnya ya, karena melihat kondisi dan melihat juga legal standing dan kedudukan hukumnya. Nah, mungkin kalau pindah tempat ruang sidang itu biasa lah ya, kadang juga memang menyesuaikan juga dengan jadwal ya, yang harus jam 10 kadang jam 4 sore ya. Itu udah biasa lah, karena kita memang kekurangan ruang sidang. Terus yang kedua, hakim yang satu itu pun kadang dia mesti sidang gabung di majelis mana, di mana. Nah, kadang seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada pengecohan ya, dengan diam-diam mereka dikecohkan supaya tidak dimonitor oleh media. Media ini punya hak untuk mencari informasi dan memberitakan informasi yang dia dapat ya, tanpa memihak. Jadi kalaupun media merasa tersinggung, saya pikir tidak ya, karena memang itu tempat berbeda-beda, bukan karena memang sengaja dikecoh ya. Hakimnya hakim jujur, mudah-mudahan yang kita terima pun kejujuran, karena semua berangkat dari demi keadilan dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Semoga tidak ada yang membohongi Tuhan ya. Ini jelas ini ya. Jangan, karmanya itu nggak main-main ya. Kita udah lihat itu oknum di MA Jarod ya, hanya 5 miliar akhirnya terbongkar 1D. Itu 1D yang disimpan, yang dibelanjakan, yang diinvestasikan. Kita nggak tahu, mungkin ada 7-8D kan, belum juga teman-temannya yang lama, yang geng-gengnya nih, semua udah mafia. Inilah yang memang dari kecil kita berantas, hingga yang terbesar mafia peradilan pun harus kita berantas. LM sehat-sehat secara fisik ya, tapi mental memang terganggu karena memang tidak bersalah, tetapi harus ada di belakang kerangkeng. Saya pikir tadi udah kesimpulan, para yang simpatik pun dengan LM, yang ingin hukum ini tegak juga hadir ya. Nah, cuman kalau itu dikaitkan dengan dikecoh pindah-pindah tempat, ya walau-alam ya. Tapi berdosa lah kalau memang hal kecil pun kita memenjarakan orang, ya lebih bagus seperti modo lepas 1000 penjahat daripada menahan 1 orang tidak bersalah. Supaya memang penahanan itu dibatalkan. Ini kan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena pasalnya ini pasal grey, pasal abu-abu ya. Maka perlu untuk diprapit supaya pihak penetapan SK itu juga kita gugat ya, bahwa apa yang ditetapkan dalam
penetapan sebagai tersangka dan ditahan itu salah. Maka itulah Prapit, ya, kita uji materinya. Sana bilang salah, kita bilang tidak salah. Inilah pengacara dengan penyidik dalam hal ini yang bagian hukum dari Polda uji materi. Mudah-mudahan memang terlihat bahwa apa yang di SK-kan itu dan penahan itu salah, tidak benar. Ya, saya nggak tahu ya, tapi yang jelas kita ini tidak berandai-andai ya, artinya selalu berangkat demi keadilan dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita bersyukur kalau ternyata semua berlaku jujur. Itu aja. Kita ingin memang penegakan hukum ini benar-benar penegakan hukum yang benar-benar bisa diterima dan berkeadilan. Saya belum ketemu kuasa hukum, ya, saya pemerhati, ya, pemerhati hukum sebagai praktisi hukum. Saya belum ketemu sama lawyer, tetapi tadi saya telepon, katanya sudah masuk kesimpulan. Dan kemarin pun saya lihat persidangannya pun berjalan bagus, ya, artinya saling membuktikan, ya, pihak pemohon dan termohon saling membuktikan. Nah, tadi kesimpulan untuk hari besok Selasa keputusan. Mudah-mudahan keputusannya itu mengabulkan permohonan Prapit dari Leni Marcela.